Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sebuah analisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sosis Gensler. Latar belakang. Dalam era globalisasi yang sangat modern ini, menjadikan sebagian besar masyarakat memiliki waktu yang kurang untuk menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri di rumah. Sehingga masyarakat memilih untuk membeli makanan cepat saji. Terdapat persaingan dalam media bisnis makanan cepat saji. Persaingan produk ini dapat terlihat melalui produk merek sosis Gensler. Terdapat beberapa keunggulan persaingan dalam suatu bisnis, misalnya dari segi harga dan kualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Statistik SPSS versi 21 adalah software yang digunakan untuk menganalisis data ialah regresi linear berganda. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kuantitatif asosiatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis simple purpose sampling dan mendapatkan jumlah sampel terbanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, uji instrumen penelitian, hasil uji validitas dan reliabilitas. Pada uji instrumen, uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan instrumen penelitian dapat dikatakan valid, sedangkan uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik Cronbach-Alpaz. Pada uji reliabilitas ini memperlihatkan untuk variabel harga, kualitas dan keputusan pembelian memiliki nilai Cronbach-Alpaz sebesar lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian layak digunakan. Lalu yang kedua, uji asumsi klasik, hasil uji normalitas. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan dengan metode uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,62 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen yang diteliti berdistribusi normal. Yang ketiga, uji asumsi klasik, hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa melalui ketentuan menunjukkan tidak terjadi hubungan di antara variabel independen, yaitu harga atau X1 dan kualitas produk atau X2. Dengan demikian asumsi multikolinearitas terpenuhi atau bebas dari multikolinearitas karena nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka model regresi pada penelitian ini bebas multikolinearitas. Lalu yang keempat, uji asumsi klasik, hasil uji heteroskedastisitas. Dari hasil perhitungan di atas, menggunakan SPSS dari diagram tersebut menunjukkan bahwa titik-titik atau data menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas dan juga di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti memiliki arti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Selanjutnya adalah uji hipotesis, uji regresi berganda. Melihat tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Pertama, nilai A sebesar min 0,38 artinya apabila nilai variabel X1, X2, dan Y sama dengan 0, maka nilai tetap atau nilai awal turnover intention adalah
min 0,38. Yang kedua, BX1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,481 menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel harga maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,481 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga, B2 atau nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,496 menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel kualitas produk maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,496 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji hipotesis uji F. Berdasarkan uji ANOVA atau F-test di atas yang dapat dilihat pada tabel di atas, maka dapat diperoleh F hitung sebesar 68,750 dengan tingkat signifikan 0,00. Oleh karena itu, probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dan F hitung lebih besar dari F tabel, itu 68,750 lebih besar dari 3,09. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang meliputi harga atau X1 dan kualitas produk X2 secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel keputusan pembelian atau Y secara signifikan. Maka hipotesis H1 diterima dan HO ditolak. Uji hipotesis uji T. Berdasarkan nilai pada T-tabel dengan jumlah data sebanyak 100 responden ialah 1,984. Sedangkan apabila melihat hasil perhitungan dari nilai T-hitung atau parsial di atas dengan membandingkan nilai T-tabel, dapat dilihat bahwa sebagai berikut. Yang pertama, variabel harga terhadap keputusan pembelian nilai T-hitung 4,682 lebih dari T-tabel yaitu 1,984. Maka hipotesis H2 diterima dan HO ditolak, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa variabel harga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk sosis Gensler. Yang kedua, variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nilai T-hitung 4,818 lebih dari T-tabel yaitu 1,984. Maka H3 diterima dan HO ditolak, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk sosis Gensler. Harga yang ditawarkan oleh produk sosis Gensler berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan variabel kualitas produk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel harga produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Harga produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian dikarenakan mayoritas dari konsumen produk sosis Gensler memilih produk dengan harga terjangkau sebagai alasan dalam mengambil keputusan pembelian. Variabel independen yang terdiri dari harga dan kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian sosis Gensler. Berdasarkan dari hasil penelitian uji F atau simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 68,750 dengan tingkat signifikan 0,00. Karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05.
dan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 68,750 lebih besar dari 3,10. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang meliputi harga dan kualitas produk secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel keputusan pembelian secara signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari pengujian data mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada sosis Gensler, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil penelitian dan perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa variabel harga dan kualitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian variabel independen yaitu harga dan kualitas produk terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian pada sosis Gensler. Hal ini disebabkan penetapan harga yang dibuat oleh penjual yang dapat dijangkau oleh konsumen. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.